Jadi kami dari Gotong Royong Nasional Pengendalian COVID-19 bekerja sama dengan GAPI, Gerakan Perjuangan Pemulung Indonesia, ketuanya Ibu Siti Masita Sibuyan, malam ini mencoba mendata dan mengunjungi Bapak Ibu yang tunawisma, yang sehari-hari tinggal di emperan Toko. Kenapa kami ingin menindaklanjuti surat edaran Menteri Kesehatan tanggal 2 Agustus tahun 2021 tentang vaksinasi kepada warga negara yang belum punya NIK. Jadi kita beranggapan bahwa teman-teman kita yang tinggal di sini adalah orang-orang yang kelompok masyarakat yang rentan, maka kita juga sembari mengurus mereka nanti soal vaksinasi, lalu kemudian nanti kita lengkapi dengan pengurusan NIK gitu. Itu yang kita lakukan. Jadi ini rangkaian sudah dimulai tadi malam, kunjungan pertama, ini kunjungan kedua. Ini akan rutin setiap malam kita lakukan sampai kita kemudian dapat pemetaan berapa jumlah anggota warga masyarakat tunawisma di Kota Medan yang harus kita vaksinasi. Targetnya ini sampai kapan, Bang? Ya, karena vaksin sendiri sekarang masih kurang ya, masih banyak yang belum vaksin. Jadi kita berharap semua warga yang ada di pinggir jalan ini nanti kita data dulu. Sebab kan kelompok ini kan banyak, ada yang pemulung tinggal di jalan, ada yang anak jalanan juga tinggal di jalan, ada yang memang tinggal betul-betul di jalan. Termasuk juga kelompok masyarakat yang belum punya NIK. Jadi nanti secara bersamaan, pokoknya klaster kita adalah klaster yang belum punya NIK. Itu yang harus kita uruskan nanti. Malam ini sudah berapa banyak, Bang, warga yang didata untuk? Dari beberapa data tadi kita sudah mendapatkan 7 nama. Sebagian ada yang tidak ingat lagi namanya karena sudah terlalu lama tinggal di pinggir jalan. Ada yang hanya ingat marganya, tidak ingat tanggal lahirnya, hanya ingat umurnya. Nah, itu kita data. Nanti kita akan diskusikan dengan pihak pengelola vaksin ini seperti apa. Tapi dalam konteks menghadirkan negara, itulah yang kita lakukan. Mereka ini kan harusnya sih yang melakukan ini adalah pihak kelurahan, pihak kecamatan gitu. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin mereka lagi sibuk dengan urusan lainnya, kita aja yang mendahului melakukan. Mudah-mudahan nanti dengan kita melakukan ini, apalagi dibantu oleh teman-teman dari media, saya kira mereka akan, wah, ada tugas kita yang belum kita lakukan. Itu sebenarnya tujuan kita. Sehingga ini mereka bisa ambil alih, tapi sepanjang mereka tidak lakukan, kita akan lakukan. Tapi ini, Bang, kan persoalannya orang ini kan pindah-pindah. Gimana nanti memetakan itu, Bang, biar bisa tetap jumpa pas hari vaksin, Bang? Jadi menurut pengakuan dari beberapa bapak ibu yang kita tanya tadi, mereka memang ada khusus tempat tidurnya, ada tempat beraktivitasnya. Jadi sampai ke sana nanti akan kita telusuri di mana mereka bisa kita jumpai, karena itu nanti berhubungan dengan di mana mereka nanti bisa kita jemput. Kan harus kita jemput nanti mereka pada saat vaksinasi. Itu pun akan kita koordinasikan, karena nggak mungkin mereka kita suruh datang kan. Pokoknya kalau sudah kita data, kita urus semuanya sampai penjemputan mereka nanti dari lokasi di mana kita data sampai ke tempat vaksinasi kita harus uruskan. Jadi betul-betul kita uruskan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses ini juga kan banyak kita temukan bahwa mereka juga nggak punya apa-apa. Jadi ketika mereka tidak punya NIK, sudah pasti tidak dapat program-program pemerintah, baik itu PKH, baik itu Kartu Indonesia Sehat gitu. Nah, ini harus kita uruskan secara bersamaan. Itulah wujud kehadiran negara. Ada baiknya ternyata COVID-19, negara jadinya berpikir bahwa yang belum punya NIK harus difasilitasi. Kan selama ini belum diurus. Nah, justru dengan surat edaran itu membuka mata kita bahwa COVID ternyata mendatangkan kesadaran bagi pengelola negara ini bahwa orang harus diurus NIK-nya. Nah, itulah gerakan kita, makanya itu kita coba jemput bola dengan kegiatan kita yang malam. Dan itu semuanya diinisiasi oleh teman-teman dari GAPI, Gerakan Perjuangan Pemulung Indonesia. Mereka yang masuk, saya hanya sebagai fasilitator.